Masih banyak teman-teman penderita anxiety ya yang bertentangan dengan saya ya, yang nggak percaya, yang nggak terima, yang nggak masuk akal, masa iya sensasi bisa sembuh dengan cara bodoh amat. Pasti banyak yang berpikir seperti itu ya. Orang sensasi itu nyata kok, saya rasakan. Orang saya nanya obatnya apa, cara ngobatinnya bagaimana, kok Mas Andit ngomongnya bodoh amat. Emang dengan hal bodoh amat bisa sembuh apa sensasinya? Saya yakin banyak teman-teman yang berpikir seperti itu. Memang iya, bodoh amat karena sensasi kalian itu disebabkan oleh kecemasanmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu. Ya, itu. Nih ya, lingkaran setan nih. Ya, saya jelasin lagi nih, biar kamu semakin paham. Lingkaran setan yang anxiety sebenarnya disebabkan dari dua hal. Musuh kalian tuh sebenarnya cuma dua. Ya, musuh orang anxiety cuma dua. Yang pertama apa? Pikiran, ya, terkait psikis, mental, kejiwaan. Yang kedua apa? Sensasi. Ya, pikiran sama anxiety berkolaborasi ya, bekerja sama menyiksa para penderita anxiety. Dengan caranya, cara kerjanya seperti apa? Saya jelasin ya. Teman-teman takut, cemas, khawatir ya, yang akhirnya menimbulkan asam lambung kamu berlebih, berimbas terhadap lambung. Akhirnya katup lambung kamu menjadi terluka. Setelah terluka, reflux. Setelah reflux, timbullah sensasi yang teman-teman rasakan. Setelah sensasi kamu rasakan, kamu terpancing menjadi cemas terhadap sensasi, terpancing menjadi takut terhadap sensasi, ya, yang akhirnya cemas, takut, khawatir kamu menimbulkan asam lambung kamu berlebih lagi, ya. Akhirnya teman-teman muter aja dikerjain, ya. Cara kerjanya lagi, ya, saya jelasin lagi nih, ya. Siapa di sini teman-teman penderita anxiety yang tidak sedang merasakan sensasi tapi pikirannya mikirin penyakit? Yang sedang tidak merasakan sensasi tapi pikirannya ngeluhin sensasi? Yang sedang tidak merasakan sensasi tapi penuh dengan rasa takut, cemas, dan khawatir? Siapa? Ya, itu dia, ya kan? Terus ada juga pikiran enak, pikiran lagi santai, pikiran lagi tenang, tapi siapa yang dihajar sama sensasi? Pikiran udah enak, udah tenang, udah enjoy, tapi kok sensasi muncul ya? Siapa? Itu dia, ya. Sebenarnya yang saya bilang, teman-teman cuma dikerjai sama dua 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 ini apa? Dua objek ini, antara sensasi dan pikiran. Mereka kerjasama, ya. Ya, nih mereka nih kerjasama ya, kolaborasi ngerjain penderita ya. Kata pikiran, sensasi lo hajar tuh si Andit. Oke bro, ya kan, muncul sensasi vertigo, ya kan. Setelah vertigo muncul, akhirnya si Andit terpancing. Asik gue dipanggil. Akhirnya si Andit manggil gue deh. Mikir, jadi cemas, ya kan. Akhirnya ketawa nih, antara pikiran sama sensasi ketawa. Tos dulu bro, kita sama-sama, kita berhasil bikin si Andit jadi takut, ya kan. Itu seperti itu. Cuma dua hal, teman-teman tuh seperti itu. Iya Mas Andit, ya kan, saya udah nggak cemas Mas Andit, saya udah nggak takut Mas Andit, tapi kenapa kok saya dihajar sensasi terus? Pasti ada yang seperti itu. Ya itu dia. Kalau tadi kan pikiran nyuruh nyuruh sensasi, ya kan, sekarang sensasi nyuruh pikiran, ya kan. Pikiran, lo kerjain tuh Andit, ya kan. Oke bro, ya. Kata pikiran, gue bikin cemas nih kan. Cemas, takut, mikirin penyakit, mikirin sensasi, ya, rasanya penuh dengan was-was, ya kan. Akhirnya kan terpancing jadi takut, jadi cemas, panik. Akhirnya asam lambung berlebih, setelah berlebih berimbas ke lambung, setelah berimbas ke lambung akhirnya reflux, dateng deh sensasi, ya kan, ketemu, ya kan. Setelah muncul sensasi jadi cemas, jadi takut, jadi panik, tepok tangan lagi deh antara sensasi sama
sensasi dengan pikiran, ya kan? Seperti itu. Teman-teman tuh di sini cuma dikerjai sama dua hal itu, pikiran dan sensasi. Makanya caranya bagaimana biar teman-teman tidak diputerin sama mereka berdua. Bodoh amat. Ya, sensasi apapun kamu bodoh amatin. Agar apa? Agar tidak cemas, agar tidak takut. Ya, rasa ketakutan, rasa kecemasan, rasa kekhawatiran, bodoh amatin, alihkan dengan kesibukan, dengan kegiatan. Agar apa? Agar sensasi tidak muncul. Kalau semuanya kamu ikutin, kamu dihajar sama dua-duanya. Dihajar sama sensasi, dihajar sama pikiran. Gitu, ya. Coba deh koreksi diri kamu. Bener nggak yang saya bilang? Hah? Yang bisa ngejelasin kayak gini tuh orang yang pernah merasakan anxiety, Mas. Ya, bener nggak yang saya bilang? Ya, saya tidak merasakan sensasi, ya kan? Tapi kok saya penuh dengan rasa kecemasan, Mas Andit. Saya tidak merasakan sensasi, tapi kok saya serba takut, Mas Andit. Ya, ada juga, Mas Andit. Saya berani kemana-mana bisa. Saya lagi sedang tidak cemas, saya sedang tidak takut, tapi kok sensasi nyerang saya terus, Mas Andit. Ada juga, Mas Andit, saya dihajar sama dua-duanya, dihajar sama pikiran, dihajar sama sensasi, kan itu. Ya, itu dia ya, teman-teman harus bisa dong, ya kan? Musuh kalian cuma dua ini. Ya, kuncinya bodoh amat. Jangan sampai antara pikiran dan sensasi berhasil kerjasama. Tuh ya, tuh makanya orang anxiety ya paling gampang dikerjain ya. Paling gampang. Ayo dong, kan itu aja. Coba kamu ini telaah omongan saya, bener nggak? Linda Askia, Mas dulu pernah pemulihan jatuh bangun nggak? Kayak ke-trigger lagi sama suara burung dan dengar kabar duka. Sembuh dari anxiety nggak bisa instan, jatuh bangun ya. Apapun itu, ke-trigger itu kita tuh ya, anxiety itu penyakit menular. Saya kasih tahu, menular. Menular dari apa? Dari indera penglihatan, menular. Dari indera pendengaran, menular. Ya, ya. Coba kamu lihat ada kayak waktu saya dulu ya, takut sama mobil ambulan. Lagi asik, lagi enjoy naik motor, ada ambulan lewat depan mata, ke-trigger saya langsung takut. Ngeliat ya, dari indera pendengaran, lagi asik nonton TV, tiba-tiba masjid toanya bunyi, innalillahi, ke-trigger. Tuh ya. Tapi bukan berarti kita hindari, bukan. Kita lawan, kita latih. Ada mobil ambulan, ikutin. Ada berita duka di toa, dengerin. Dilatih, dilawan, bukannya dihindari. Kayak kamu takut suara burung, dengerin. Jangan malah kamu tutup kuping. Ya, ya semangat, Linda ya. Kamu kalau nutup kuping, terus kamu hindari, mau sampai kapan? Kapan kamu bisa beraninya, ya? Tuh. Udah mau maghrib, ya. Nah, nih ada nih Robert Edward ya. Nih Robert Edward ya, dia pernah WA saya, pernah video call saya ya. Coba ya, saya udah kasih penjelasan, pemahaman ya. Akhirnya dia nggak ngubungin saya nih udah berapa bulan ya kan. Kita lihat nih komentar lagi dia. Apa yang dirasakan selama nggak ketemu selama nggak komunikasi sama saya. Udah saya jelasin tetap keras kepala ya kan. Kita baca komentar ya. Robert Edward, mas sakit ulu hati, perut nyeri, kiri kanan, nonstop masih asam lambung naik ke mulut, bantal sudah tinggi, sekarang minum obat psikiater, penenang, baru bisa tidur, gimana ya mas? Oh, kurang lebih udah 2 bulan, 3 bulan, nggak hubungan, nggak kontek-kontekan sama saya. Udah saya kasih pemahaman, sudah saya kasih penjelasan, emang dasar orangnya dablek, ya dablek. Batu, keras kepala, ya begini. Di 3 bulan berlalu, ya gini-gini aja. Mas Edward, kamu saya kasih tahu kamu kok seperti gini, jangankan 3 bulan, 3 tahun berlalu, tetap kamu akan tetap seperti ini. Ya, saya bukannya nakut-nakutin,
Saya udah sabar ngejelasin ke kamu, pemahaman ke kamu. Ya, saya udah minta, ayo mas, kamu deket sama tempat kerja saya. Udah saya Sherlock lokasi, biar kamu bisa datang berjumpa sama saya, ngobrol sama saya. Kamu nggak berani. Giliran kamu ya datang ke tempat herbal, kamu berani. Heran saya. Kamu ke tempat herbal berani. Giliran kamu ketemu sama saya takut. Iya, emang kamu pikir saya minta apa, Mas? Saya nggak minta apa-apa. Saya minta kamu datang ketemu sama saya karena tuh saya kasihan sama kamu. Ya, gini-gini aja udah 3 bulan kamu masih ngeluh hati aja. Ya, nikmatin mas. Kan kamu keras kepala, fokus ke fisik, nikmatin. Sampai kamu bosen, sampai kamu jenuh, sampai kamu capek. Kalau kamu udah mentok, kan kemana-mana udah mentok, udah kesini nggak nemu, sini nggak nemu, sini nggak nemu, akhirnya pasrah ya, baru kamu bisa dengar omongan saya. Saat ini kamu nggak bisa dengar omongan saya. Saya ngomong apapun itu nggak kamu dengerin, ya, itu, ya. Nikmatin aja, tidur tinggi, kurang tinggi mas tidur, kau perlu tidur berdiri mas. Iya, itu dia. Kau perlu tidur berdiri, ya. Akhirnya dia minum obat penenang. Dulu setahu saya dia nggak minum obat penenang, sekarang udah meningkat minum obat penenang dia. Kita lihat nanti minum apa lagi dia. Iya, itu aja. Mas Robert Edward, mohon maaf. Saya ngomong kayak gini bukannya saya marah sama kamu. Enggak. Biar kamu itu sadar, tersadarkan. Orang anxiety itu susah, sadarnya susah. Ya, susah. Dan kamu salah satu orang yang mindsetnya pengennya cepat sembuh instan. Kamu itu salah satu orang yang mindsetnya pengen cepat sembuh instan. Mentang-mentang kamu punya banyak uang. Kamu beranggapan uang kamu bisa membeli obat, bisa ngobatin kamu. Kamu anggap uang kamu bisa buat beli herbal, bisa ngobatin anxiety-mu. Gak bisa mas. Sebanyak apapun uang kamu berharap kamu bisa sembuh dari anxiety, nggak bisa. Ya, sembuh dari anxiety nggak pakai uang, nggak pakai obat. Kamu praktek apa yang kamu takutkan, lawan, hadapi. Sensasi apapun yang kamu rasakan, kamu nikmatin. Kamu harus bertempur dengan dirimu sendiri. Ya. Mohon maaf kalau ada omongan saya yang menyakitkan, menyinggung, menyakiti kamu. Lebih baik saya katakan seperti ini. Artinya saya sayang sama kamu, biar kamu sadar, biar kamu bisa sembuh. Itu. Kamu itu dimanfaatin, Mas. Udah berapa puluh juta uang kamu itu. Kamu udah curhat sama saya. Mau sampai mau nunggu berapa puluh juta lagi kamu hilang habis, dimanfaatin. Kamu pikir uang kamu bisa ngobatin kamu? Nggak bisa, Mas. Ya. Kamu udah punya nomor saya. Kamu japri saya berapa hari yang lalu, nggak saya bales, nggak saya tanggapin. Percuma. Percuma. Ya. Itu loh. Karena kamu masih nggak mau dengerin. Ya. Masih nggak mau dengerin. Ya, Mas Edward ya. Ya udah. Sebentar lagi deh. Waduh, banyak yang nggak saya baca ya teman-teman ya. Tapi udah mau maghrib teman-teman. Ya, Bang Edward ya. Dan bukan hanya untuk Bang Edward aja, buat yang lainnya. Ya, saya nggak tahu kalian orang kaya, orang susah, ya. Terus Mas Andit, ya, saya punya banyak uang, saya bisa beli apapun, bisa saya beli. Yang penting saya minta tolong, yang penting saya bisa sembuh. Nggak bisa. Lebih baik orang nggak mampu, orang nggak punya apa-apa, tapi dia punya semangat, punya tekad, punya keberanian untuk bertarung dengan dirinya. Ya. Kenapa mereka yang pengennya sembuh instan? Mereka yang masih punya rasa ego, kesombongan. Ya, tuh. Makanya anxiety itu berkaitan dengan kebatinan, jiwa.
ya, ilmu ikhlas, tuh, pasrah, ya, itu dia. Ayo dong semangat teman-teman, ya. Kamu mau minta tolong sama siapa? Nggak ada orang yang bisa nolongin kamu. Nggak ada satupun orang yang bisa ngobatin kamu. Tidak ada satupun obat yang kamu cari atau kamu beli untuk ngobatin kamu. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Nggak ada teman-teman. Nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya selain diri kamu sendiri. Ya. Ingat dong teman-teman. Keluarga kamu. Ya. Terutama kamu harus kasihan sama dirimu sendiri. Sudah terlalu lama kamu menyakiti dirimu sendiri. Mau sampai kapan? Kamu emang gak butuh kebahagiaan. Ya, kamu emang gak mau ngebahagiain keluargamu. Ayo, sembuh atau tidak semua tergantung dari dirimu sendiri. Ya, turunkan egomu, turunkan karakter sifat watakmu itu dirubah, diperbaiki ya. Ya udah, sementara udah mau maghrib ya, udah mau maghrib. Nanti paling jam 9 ya. Jam 9 malam saya live lagi. Ya, jam 9 malam saya live lagi. Sementara cukup, mohon maaf kalau ada ada kata-kata saya yang menyinggung atau menyakiti, mohon dimaafkan. Tidak ada niat saya sedikit pun untuk menyinggung atau menyakiti. Ya, sementara cukup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.